Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Batur Naim Sahibu. Saya mahasiswa Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi keilmuan manajemen aset dan penilaian bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Prestasi Klub Terhadap Nilai Pasar Klub Sepak Bola dengan studi empiris klub sepak bola di Liga Inggris. Adapun yang menjadi latar belakang dari judul ini adalah sepak bola sekarang bukan hanya sebuah pertandingan ataupun sekedar olahraga, tetapi telah berubah menjadi sebuah industri yang mampu menggerakkan sektor ekonomi skala kecil sampai sektor ekonomi skala besar. Kemudian euforia dari sepak bola ini pula yang dilihat oleh investor dunia sebagai bisnis yang menjanjikan. Bagaimana kita lihat pengusaha dari Arab Saudi itu Pangeran Muhammad bin Salman itu membeli saham dari Newcastle United, kemudian 10 tahun sebelumnya itu di tahun 2010 bagaimana Syekh Manto dari Emirat Arab juga membeli saham dari Manchester City. Kemudian ada juga pengusaha dari Thailand yang membeli saham Leicester City. Kemudian ada beberapa pengusaha Cina yang memiliki saham di klub Liga Inggris. Dan ada pengusaha Austria yang memiliki saham di klub Bundesliga Jerman. Kemudian yang kita tidak lupa juga Bapak Erick Thohir yang merupakan Menteri BUMN kita dan juga Ketua Umum PSSI itu memiliki saham di klub di Liga Inggris yang berkompetisi di divisi 3 dan sebelumnya beliau juga pernah memiliki saham dari Inter Milan. Selain itu yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Luca Di Simeone dan David Sanardi di tahun 2020. Mereka mengatakan bahwa dalam industri sepak bola, efisiensi dari manajemen keuangan tidak begitu penting, meskipun harus menanggung kerugian. Karena yang terpenting dalam industri sepak bola adalah kemenangan. Dari jurnal ini, penulis coba menceritakan apakah betul ini tulisan ini kita coba membandingkan antara nilai pasar klub sepak bola dengan laba dari klub sepak bola itu. Di sini grafik di sini menunjukkan nilai pasar klub sepak bola per waktu 2010 sampai 2020 itu klub sepak bola yang ada di Liga Inggris. Kemudian yang garis merah ini adalah laba dari klub sepak bola tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa kecenderungan ada hubungan yang negatif antara nilai pasar klub sepak bola dengan laba klub sepak bola itu sendiri. Nah, dengan latar belakang ini, sehingga penulis mencoba merumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah bisnis di industri sepak bola lebih mengutamakan prestasi klub dibandingkan efisiensi pengelolaan keuangan. Hal ini berbeda dengan industri lain di mana lebih mengutamakan efisiensi dalam pengelolaan keuangan untuk menaikkan nilai perusahaan. Tetapi di klub sepak bola tidak demikian, sehingga menimbulkan pertanyaan variabel apakah yang mempengaruhi dari nilai pasar klub sepak bola, baik dari variabel keuangan maupun dari variabel prestasinya. Nah, hal ini yang menjadi pertanyaan penelitian dalam tesis ini. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah pendapatan, intangible asset, amortisasi, dan utang itu berpengaruh terhadap nilai pasar klub sepak bola? Kemudian pertanyaan kedua, apakah jumlah piala dan kemenangan klub sepak bola itu berpengaruh terhadap nilai pasar klub sepak bola? Dan diharapkan tujuan dari penelitian ini mampu menjawab secara empiris dua dari pertanyaan penelitian di atas. Kemudian yang menjadi landasan teori dan tinjauan pustaka dari penelitian ini itu pertama adalah konsep nilai yang dipaparkan dalam buku PPSPI edisi 7 dan 2018. Kemudian ada pemaparan dari Pak Wahid terkait strategi aset manajemen. Kemudian ada konsep penilaian perusahaan yang tertuang dalam financial management theory yang ditulis oleh Agent Brigham sama Michael Erhardt. Kemudian ada juga Financial Fair Play Regulation yang dikeluarkan UEFA di tahun 2010. Selain itu ada beberapa jurnal yang menjadi referensi
penulis dalam melakukan penyusunan tesis ini ada jurnal dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Yang membedakan antara penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yang dituangkan dalam jurnal referensi ini, di sini dalam penelitian ini mencari variabel yang mempengaruhi nilai pasar dari klub sepak bola. Dan di sini variabel yang kami gunakan pun bukan variabel yang pada umumnya seperti biasanya jurnal sebelumnya sering menggunakan variabel laba sebagai variabel X. Di sini dalam penelitian ini kami tidak menggunakan variabel laba sebagai variabel independen. Dari landasan teori dan tinjauan pustaka yang kami sampaikan sebelumnya, kami berkesimpulan sementara bahwa pendapatan, kemudian total aset, total intangible aset, kemudian besaran amortisasi, kemudian total utang, kemudian jumlah piala dan jumlah kemenangan itu mempengaruhi nilai pasar dari klub sepak bola. Nah, dari hipotesis kami ini, kami coba tuangkan dalam rumus model regresi data panel dengan menggunakan data cross sectionnya itu 18 klub yang berlaga di Liga Inggris, kemudian data time seriesnya itu merupakan periode 2010 sampai 2020 seperti itu. Kemudian kami menggunakan rumus permodelan regresi data panelnya dengan menggunakan log linear, di mana variabel dependennya atau variabel terikatnya atau variabel Y-nya itu adalah log dari nilai pasar klub sepak bola. Sedangkan untuk variabel X-nya atau variabel independennya atau variabel bebasnya itu adalah log dari pendapatan, kemudian log dari aset, log dari intangible aset, kemudian log dari amortisasi, kemudian log dari utang, kemudian log dari piala dan jumlah kemenangan. Nah, di sini kalau kita bisa deskripsikan nilai pasar klub sepak bola ini merupakan nilai pasar klub yang diinformasikan oleh transfermarkt.com yang merupakan indikator dari total nilai pasar pemain yang dimiliki klub tersebut. Itu dalam jutaan pound sterling. Sedangkan untuk pendapatan, kemudian intangible asset, kemudian total utang dan total aset, itu kami ambil dari laporan keuangan yang dipublish oleh klub sepak bola di website gov.uk. Kemudian untuk besaran amortisasi itu merupakan data olahan berdasarkan laporan keuangan dari klub sepak bola itu sendiri. Di sini biaya amortisasi dibagi nilai intangible asset yang telah ditambahkan dengan biaya amortisasi pada laporan tahun berjalan. Itu satuannya persentase untuk amortisasi. Sedangkan untuk jumlah piala dan jumlah kemenangan itu jumlah piala adalah jumlah yang piala yang dimiliki klub selama periode tahun 2000 dari berdiri sampai tahun 2020. Sedangkan untuk kemenangan adalah jumlah kemenangan dalam satu musim kompetisi liga yang diperoleh oleh klub sepak bola itu sendiri. Nah, ini sampel penelitian kami ada 18 klub yang berkompetisi di Liga Inggris, ada Arsenal, kemudian Brighton Hove Albion, Burnley, kemudian Chelsea, Fulham, sampai ke Wolverhampton Wanderers. Setelah mengumpulkan data pasar, kemudian total pendapatan, total aset, intangible aset, dan total utang, serta besaran amortisasi dan jumlah piala dan jumlah kemenangan, itu data kami olah dengan menggunakan FU10. Nah, di sini hasil regresi setelah melakukan Hausman test itu ditemukan bahwa Random Effect Model merupakan model terbaik dari penelitian ini. Kemudian dari tabel regresi ini kita bisa lihat bahwa jumlah observasinya adalah 198, di mana variabel yang kami pilih ini mempengaruhi secara simultan sebesar 92% terhadap nilai pasar klub sepak bola. Kemudian variabel X yang mempengaruhi nilai pasar klub itu adalah log dari pendapatan, kemudian log dari intangible asset, kemudian log utang, kemudian jumlah kemenangan. Nah, dari hasil regresi ini kami tuliskan hasil
permodelannya bahwa nilai pasar klub sepak bola itu sama dengan 0,34 yang merupakan nilai intersetnya, ditambahkan 0,42 pendapatan, ditambah 0,31 intangible aset, kemudian 0 ditambah 0,14 utang, dan 0,0 ditambah 0,01 jumlah kemenangan. Di sini arti dari angka-angka ini menunjukkan bahwa setiap 1% kenaikan dari nilai pendapatan itu akan menaikkan 0,42% dari nilai pasar klub sepak bola. Kemudian setiap kenaikan 1% total intangible asset akan menaikkan 0,31% nilai pasar klub sepak bola. Dan untuk dari sisi utang itu setiap kenaikan 1% dari nilai utang akan mempengaruhi 0,14% nilai pasar klub sepak bola. Kemudian untuk kemenangan itu sekali kemenangan akan mempengaruhi 0,01% nilai pasar klub sepak bola. Dari variabel yang mempengaruhi ini hubungannya dengan nilai pasar klub sepak bola itu berhubungan positif. Artinya setiap variabel X ini mengalami kenaikan, maka nilai pasar klub sepak bola pun akan mulai mengalami kenaikan. Nah, di sini kita coba bahas satu persatu dari variabel X yang mempengaruhi nilai pasar bola. Di sini dari slide sebelumnya itu menyebutkan bahwa yang mempengaruhi nilai pasar sepak bola itu ada pendapatan, kemudian intangible asset, total utang, dan jumlah kemenangan. Kita mulai dulu dari pendapatan. Di sini sumber pendapatan dari klub sepak bola berasal dari pendapatan pertandingan, hak siar TV, dan pendapatan dari komersial atau sponsorship. Untuk pendapatan pertandingan itu merupakan penjualan tiket. Jadi semakin banyak orang yang nonton pertandingan dari klub tersebut akan menaikkan pendapatannya. Artinya respon pasar terhadap klub tersebut itu juga positif, gitu kan. Kemudian hak siar TV, hak siar TV ini merupakan pendapatan atas penayangan pertandingan klub sepak bola di seluruh stasiun TV ini. Hak siar TV ini bukan hanya berlaku di Liga Inggris tapi di seluruh dunia. Jadi pendapatannya akan semakin besar. Sedangkan untuk komersial dan sponsorship itu pendapatan dari penjualan merchandise. Artinya kalau pasar merespon secara positif klub ini, maka akan menaikkan pendapatan dari penjualan merchandise. Dan tentu saja kerjasama dengan pihak lain pun akan makin baik. Gitu. Karena dengan kerjasama dengan pihak lain, apabila respon pasar itu bagus terhadap klub tersebut, mereka akan akan berkeinginan untuk bekerja sama dengan klub tersebut. Karena dengan bekerja sama dengan klub tersebut, maka perusahaan dapat melakukan branding di stadion maupun di jersey dari klub sendiri. Nah, di sini kita lihat bagaimana komposisi pendapatan dari 6 klub. Kalau kita lihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sanchez dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa adanya pergeseran pendapatan klub dari pendapatan pertandingan ke hak siar TV. Ini dalam penelitian ini jelas ditunjukkan bahwa pendapatan dari broadcasting dan komersial itu lebih besar daripada pendapatan dari pertandingan. Kemudian kita lihat lagi yang mempengaruhi adalah intangible asset. Intangible asset dari klub sepak bola itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat berarti. Karena kalau kita lihat komposisi dari intangible asset itu rata-rata itu 30-40% dari total aset yang dimiliki oleh klub sepak bola. Artinya intangible asset ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk beroperasionalnya dari klub sepak bola itu. Karena intangible asset ini adalah pemain dan pelatih. Jadi kalau klub itu tidak mempunyai pemain dan pelatih, itu klub itu tidak bisa beroperasional, tidak bisa melanjutkan eksistensinya. Gitu ya. Sehingga intangible asset ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang dimiliki oleh klub sepak bola. Sehingga semakin tinggi nilai intangible asset dari klub sepak bola itu menunjukkan bahwa adanya perkembangan dari klub itu sendiri. Sehingga pasar akan melihat bahwa klub ini sesuatu yang menarik karena intangible assetnya mengalami kenaikan. Karena dengan intangible yang asset itu menunjukkan bahwa pemain yang mereka kontrak dan mereka miliki merupakan pemain yang berkualitas atau pemain yang terkenal sehingga dapat membantu pendapatan dari klub itu sendiri.
Kemudian hal lain yang menjadi variabel dari yang mempengaruhi nilai pasar klub sepak bola itu adalah utang klub. Utang klub di sini ada beberapa, itu ada utang usaha, ada utang bank, dan utang obligasi. Kalau utang usaha itu sebenarnya kecenderungan merupakan kontrak kerjasama klub yang belum jatuh tempo. Jadi ibaratnya pendapatan yang ditangguhkan. Jadi klub sepak bola ini bekerja sama dengan pihak lain untuk menjadi sponsor dengan durasi lebih dari setahun, sehingga ada kontrak yang belum jatuh tempo sehingga diakui sebagai utang usaha. Jadi utang usaha ini bukan merupakan sesuatu yang berisiko, tapi merupakan sebenarnya potensi pendapatan di masa mendatang untuk klub sepak bola. Kemudian kalau utang bank itu kadang diajukan oleh pihak klub dalam hal untuk pembangunan stadion. Karena hal ini dapat kita lihat dari pembangunan stadion Manchester United dan Tottenham itu yang menggunakan pinjaman dari bank, dan jangka waktunya relatif panjang sehingga tidak menimbulkan risiko, malah pasar melihat bahwa klub sepak bola ini mempunyai nilai baik, citra baik di mata lembaga keuangan dalam hal ini, Mbak. Sedangkan untuk obligasi itu biasa diterbitkan oleh klub untuk membiayai operasional atau kerugian klub, dan kebanyakan dari obligasi ini itu dibeli oleh perusahaan atau pengusaha yang tidak jauh-jauh dari pemilik klub itu sendiri. Misalnya kita lihat di sini obligasi dari Manchester United itu yang membeli adalah keluarga dari Glazer yang merupakan pemilik dari Manchester United. Jadi utang ini bukan merupakan sesuatu yang berisiko, tetapi merupakan hal yang baik, mencerminkan bahwa klub sepak bola ini dapat dipercaya oleh pihak lain, termasuk pihak dari lembaga keuangan. Selain itu, resiko dari utang yang membesar itu sebenarnya di klub sepak bola bukan suatu hal yang menakutkan, karena dengan terdapat beberapa solusi yang pernah dilakukan oleh klub sepak bola mengalami utang yang terlalu banyak. Seperti misalnya mencari permodalan dari pasar modal, kemudian melakukan restrukturisasi utang. Hal ini pernah dilakukan oleh Tottenham. Kemudian juga dengan cara klub ini dijual seperti halnya terjadi terhadap Manchester City pada saat dia utangnya menumpuk, itu dibeli sama Sheikh Mansur, akhirnya lunas, akhirnya sekarang Manchester City bisa menjadi klub dengan total aset yang besar. Hal lain lagi, variabel yang mempengaruhi nilai pasar klub sepak bola adalah jumlah kemenangan. Kenapa jumlah kemenangan lebih mempengaruhi dibandingkan jumlah piala? Karena dengan jumlah kemenangan ini itu menentukan klub sepak bola di peringkat akhir di klasemen di liga domestik tersebut. Kemudian dengan jumlah kemenangan akan menentukan mereka juara liga atau tidak. Kemudian jumlah kemenangan juga akan menentukan level dari klub tersebut, akankah dia berkompetisi di liga Eropa atau liga yang lebih tinggi, atau tetap di liga domestik, atau malah terdegradasi ke liga level kompetisi di bawahnya gitu. Seperti kita lihat bagaimana beberapa media pada saat Tottenham lolos Liga Champions itu serasa bakal dapat trofi. Jadi artinya sebenarnya jumlah kemenangan ini mempengaruhi peringkat itu lebih berarti daripada sekedar mendapatkan trofi, karena dengan jumlah kemenangan mereka akan berkompetisi di Liga Eropa, dan tentu saja ini akan berimpact kepada pendapatan klub. Sehingga kita bertanya, kalau kita lihat tadi variabel yang mempengaruhi itu adalah pendapatan, kemudian intangible asset, kemudian utang, sama jumlah kemenangan, dan dari jurnal sebelumnya juga menunjukkan bahwa klub ini tidak efisien. Jadi sebenarnya keuntungan untuk memiliki sepak bola selain dari sisi finansial, ada sisi lain yang dikejar dari pemilik klub sepak bola. Yang pertama, ada bisa menjadi saluran komunikasi dan platform media, kemudian bisa jadi peluang branding dan sponsorship untuk perusahaan atau produk lain melalui klub sepak bola. Kemudian yang ini adalah kedudukan politik atau posisi bisnis.
yang lebih menguntungkan dengan memiliki klub sepak bola. Kemudian ini juga menjadikan pemilik klub sering menghadirkan suasana unik bertemu dengan orang-orang yang sangat berpengaruh. Itulah keuntungan untuk memiliki klub sepak bola. Kemudian klub sepak bola ini juga bisa menjadi aset jangka panjang yang dapat bernilai plus di kemudian hari, seperti yang terjadi apa yang didapatkan oleh McAsley pada saat dia menjual Newcastle United kepada Muhammad bin Salman. Itu dia mengalami dia untung 2 kali lipat pada saat dia membeli dan dia menginvestasikan dananya di Newcastle. Kemudian kita lihat kalau dari segi pengaruh branding itu bagaimana pendapatan Etihad Airways itu naik 29% pada tahun 2013 setelah Sheikh Mansur mengakuisisi Manchester City di tahun 2010. Kemudian ada juga motivasi untuk memiliki klub ini adalah mereka adalah fans seperti yang terjadi pada Bapak Erick Thohir. Sebenarnya awalnya adalah fans Inter Milan, kemudian dia membeli saham dari Inter Milan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor kinerja keuangan yang mempengaruhi nilai pasar sepak bola itu adalah pendapatan, intangible asset, dan utang. Sedangkan kalau dari sisi prestasi itu adalah jumlah kemenangan klub sepak bola selama satu musim kompetisi. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa para investor lebih respon terhadap pendapatan, intangible asset, utang, dan jumlah kemenangan dalam keputusan untuk nilai pasar dari klub sepak bola. Implikasi dari penelitian ini itu memberikan informasi dan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan sepak bola, kemudian bisa menjadi referensi untuk pengelolaan keuangan sepak bola Indonesia bisa lebih sehat, kemudian memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti terkait nilai pasar sepak bola ataupun kinerja keuangan dari sepak bola. Mungkin demikian presentasi ini saya terkait tesis saya yang mengambil judul analisis pengaruh kinerja keuangan dan prestasi klub terhadap nilai pasar klub sepak bola. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.